Hello my students, welcome to this English class with me, Miss Manda. How are you today? Masih semangat kan belajarnya? Jangan malas untuk belajar ya. Success is not given, but it's earned. Kesuksesan bukanlah sebuah pemberian, tetapi kesuksesan itu diciptakan. Today we are going to learn about invitation. Hari ini kita akan belajar tentang surat undangan resmi. Pernahkah kalian mendapatkan surat undangan resmi? Surat undangan acara apa yang pernah kalian dapat? Apakah itu surat undangan ulang tahun? Atau surat undangan kelulusan? Perhatikan videonya baik-baik ya, karena Miss Manda telah menyisipkan beberapa kuis di sela-sela penjelasan Miss Manda. Kuis nanti harus kalian jawab agar nilai kalian tidak kosong. Jadi tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip ya. There are two types of invitations, informal invitation and formal invitation. Jadi ada dua jenis surat undangan. Yang pertama informal, berarti surat undangan yang tidak resmi. Sedangkan formal adalah surat undangan yang resmi. What is a formal invitation? Tahukah kamu apa itu surat undangan resmi? So, this is the definition of formal invitation. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Undangan resmi adalah undangan yang mengikuti bentuk, nada, atau gaya yang bermartabat sesuai dengan norma adat istiadat atau nilai yang telah ditetapkan. Itulah definisi dari surat undangan resmi menurut Webster's di tahun 2012. Contoh, an invitation to the opening of a school, sebuah undangan ke pembukaan sekolah. An invitation to a graduation ceremony, sebuah undangan ke upacara kelulusan. An invitation to a wedding, sebuah undangan ke acara pernikahan, and etc. dan lain sebagainya. Well, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, catat pertanyaan berikut di buku tulis kalian dan jawab. Untuk mengerjakannya, kalian bisa pause dulu ya. Pertanyaan yang pertama, what is a formal invitation? Tadi Miss Manda sudah jelaskan di awal, jadi kalian tahu kan jawabannya? The second question, what is the purpose of invitation? Silahkan dijawab. Lanjut kita ke slide berikutnya. Tahukah kamu apa itu tujuan dari surat undangan resmi? So, the purpose of formal invitation is to invite people to a formal event. Jadi, tujuan dari undangan resmi itu adalah untuk mengundang orang ke acara formal. Oke, this is the occasion or kinds of event. Berikut adalah acara yang biasanya menggunakan undangan resmi. Pertama, ada birthday, yaitu ulang tahun. Wedding, acara pernikahan. Anniversary, hari jadi pernikahan. Meeting, pertemuan. Graduation, acara kelulusan. Dinner, makan malam, and etc. dan lain sebagainya. The common format of a formal invitation. Format umum undangan resmi. Jadi biasanya di dalam undangan resmi itu terdapat format seperti berikut ini. Yang pertama, ada the names of the persons who invites. Jadi yang pertama, pasti ada nama orang yang mengundang. Yang kedua, the request for participation, permintaan partisipasi. Tiga, the names of the person invited, nama orang yang diundang. Kemudian the occasion for invitation. Jadi ada jenis acara. Jenis acaranya itu apa? Tertera di surat undangan resmi. The time and date, waktu dan tanggalnya. Jelas harus ada waktu dan tanggal kapan acara itu dilaksanakan. And then the request for reply. Biasanya tertulis nomor handphone atau alamat email di surat resmi tersebut. Jadi misalkan ada RSVP yang berarti please reply, itu berarti kita harus merespons undangan tersebut. Jika kita hadir ataupun tidak hadir, maka kita harus menghubungi nomor atau alamat email yang tertera di surat undangan resmi tersebut. Dan satu lagi yang terlewat ya, harusnya ada the place, tempat. Linguistic characteristics. Biasanya surat undangan resmi itu menggunakan
karakteristik linguistik seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan verb atau kata kerja bentuk pertama. Dan yang kedua, precise and concise words. Kata-katanya harus tepat dan ringkas. Detailed information, informasinya harus rinci, ada tempat, waktu, tanggal, dan lain sebagainya. The tone should be friendly, nadanya harus ramah. Jadi kalau kita mau ngundang seseorang, nada kita harus ramah ya. This is the quiz again. Silahkan ditulis di buku tulisnya ya. The question number 3. Graduation party is a kind of formal party. Is it true or false? Next. This is the example of invitation to a wedding. Ini adalah bentuk contoh dari undangan ke acara pernikahan. Kita baca sama-sama ya. Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter. Mr. and Mrs. Pujianto, di sini mereka sebagai name of the host, yaitu orang yang mengundang. Cordially request the pleasure of your company. Dengan sangat hormat, kami mengundang Anda. Nah, kalimat ini merupakan praising the invitation. Ada kalimat yang sifatnya mengundang. On the wedding ceremony. Wedding ceremony. Yang pasti itu adalah the kind of event atau occasions tadi. Jenis undangan. Siti with Jeffy. Oke, di sini Mr. and Mrs. Prianto ingin menikahkan anaknya, yaitu Siti dengan Devi. On Friday, the 12th of December at 7 o'clock in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. On Friday, the 12th of September merupakan tanggal, jadi termasuk date. At 7 o'clock termasuk time, yaitu waktu. Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, itu merupakan place ya. Bisa juga disebut dengan venue. RSVP, yakni 02106734578, dan juga ada email di situ. Maka kalian harus memberikan tanggapan atau respon ke nomor tersebut kalau kalian ingin datang ataupun tidak datang. Jadi termasuk request to response. Undangan ini meminta yang diundang untuk merespon. Special instruction. Jadi di dalam surat undangan resmi itu biasanya juga ada special instruction atau petunjuk yang spesial, seperti baju yang harus dipakai. Atau di sini contohnya, dinner will be served at 8 p.m. sharp. Makan malam akan disiapkan tepat jam 8. Seperti itu ya. Do you understand? Apa kalian paham? Nah, sekarang mari kita identifikasikan surat undangan resmi berikut ini. So, the first one is, what is the name of the host of this invitation text? Biasanya orang yang mengundang itu ada di first line. Kalian sudah menemukannya? Iya, betul. Lucerne Publishing. Ya, Lucerne Publishing ada di first line, ada di baris pertama. Mari kita temukan what is the kind of event. The kind of event is annual holiday party. Selanjutnya, the request of participation. Sudahkah kalian menemukan adanya kalimat yang bersifat mengundang? Di mana? In the second line. Cordially invites you to our, dalam bahasa Indonesia yang artinya dengan hormat kami mengundang Anda ke acara. Next, time. Can you find the time? Yes, good job. The time is 6 p.m. to 9 p.m. And then date. Can you find the date? Yes, December 13th. What about the place? Can you find the place in this invitation? Yes, this annual holiday party is held at 345 3rd Street,
Red Suit, Arlington, Washington. Kemudian ada request to respond. Jika kita ingin merespon undangan tersebut, kita harus menghubungi siapa? That's great. Please RSVP by November 33 to Stephanie Bourne at someone@example.com or call that number. Jadi di situ ada alamat email dan nomor telepon yang bisa dihubungi ketika kita tidak bisa datang di acara tersebut ataupun kita bisa datang ke acara tersebut. Is there any special instruction? No, tidak ada. That's great. Well, students, thank you so much for joining in this classroom. I hope you understand about what I have explained. See you and goodbye.